pagi, pemirsa. Pengusutan kasus dugaan suap pengurusan perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah CPO dan juga produk turunannya mulai menguak para pelaku dari korporasi. Perlahan, Kejaksaan Agung membuka kotak Pandora kasus suap yang melibatkan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat. Berdasarkan temuan Kejagung dalam perkara ini, ada indikasi kebijakan-kebijakan yang menguntungkan produsen minyak sawit yang merupakan bahan baku minyak goreng. Akibatnya, produsen lebih memilih mengekspor minyak sawit di tengah kelangkaan minyak goreng di tanah air pada 2022. Inilah editorial Media Indonesia edisi Jumat 18 April 2025 dengan tema Kotak Pandora Korupsi Sawit. Bersama saya Yohana Margarita. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di 0215399100. Pagi ini sudah bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Bung Gaudensius Suhadi. Bung Gaudensius, selamat pagi. Selamat pagi, Yohana. Bung Gaudensius, kenapa ini bertubi-tubi sekali ya kasus suap terbuka? Dan sekarang ini sawit nih, Kejagung nampaknya juga sangat gencar sekali ya. Mengusut kasus ini. Ternyata benar ya bahwa mafia peradilan itu susah dibasmi. Mafia peradilan itu kan selalu muncul berawal dari putusan pengadilan yang menjungkirbalikkan logika publik. Kemudian muncul dugaan suap. Suap itu selalu melibatkan beberapa pihak, terutama hakim, panitera, advokat, dan pihak berperkara. Mafia peradilan itu tidak pernah jalan sendiri, selalu bersama-sama. Nah, dalam kasus sawit ini sudah ditetapkan 8 tersangka, 4 orang hakim, 2 advokat, 1 panitera, dan 1 lagi legal korporasi. Pertanyaannya, apakah legal korporasi ini pemilik uang 60 miliar? Atau siapa sesungguhnya pemilik uang ini. Nah, Kejaksaan Agung diminta untuk membuka kotak Pandora itu. Kotak Pandora yang dimaksud itu siapa pemilik uang itu. Apakah pertanyaannya adalah banyak kasus-kasus besar yang sudah diungkap. Nah, kita selalu bicara tentang kotak Pandora. Untuk kasus ini menurut catatan Media Indonesia seperti apa? Mungkinkah kotak Pandora ini akan dibuka dan tidak menguap lagi seperti kasus-kasus sebelumnya? Ya, memang kritik besar terhadap Kejaksaan Agung. Di satu sisi ada apresiasi yang begitu besar dari masyarakat karena Kejaksaan Agung itu ternyata lebih lincah ya, lebih lihai dari KPK di dalam menangani kasus-kasus korupsi. Korupsi-korupsi besar di Republik ini selalu diungkap di Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Akan tetapi dalam banyak kasus, mudah-mudahan tidak terkait kasus sawit, korupsi sawit, selalu putus di tengah jalan, tidak pernah menyentuh siapa sesungguhnya atau orang-orang yang dekat kekuasaan itu tidak pernah disentuh oleh Kejaksaan Agung. Ini kritik kita terhadap Kejaksaan Agung. Oke, sebelum kita ulas lagi apa yang mungkin menjadi langkah dan harapan ke depan terkait dengan penanganan kasus ini, kita saksikan dulu Bung Gaudensius, saya juga pemirsa tayangan yang satu ini. Kotak Pandora Korupsi Sawit. Pengusutan kasus dugaan suap pengurusan perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan produk turunannya mulai menguak para pelaku dari korporasi. Kejaksaan Agung menetapkan tersangka ke-8 yang merupakan Social Security Legal, Wilmar Group berinisial MSY. 7 tersangka lainnya yang sudah ditetapkan terlebih dahulu berasal dari lingkaran peradilan, termasuk seorang panitera dan 2 advokat terdakwa korporasi. Perlahan, Kejaksaan Agung membuka kotak Pandora kasus suap yang sejauh ini diduga melibatkan Majelis Hakim Perkara dari Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, yakni Juwamto, Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom. Otak dari pihak hakim tak lain adalah Muhammad Arif Nuryanta yang ketika itu menjabat Wakil Ketua PN Jakpus. Arif disebut oleh Kejaksaan meminta 60 miliar rupiah kepada advokat terdakwa untuk pengaturan putusan. Permintaan dipenuhi dan pada 19 Maret 2025 Majelis Hakim menjatuhkan vonis lepas kepada para terdakwa yang merupakan perusahaan-perusahaan minyak sawit. Perusahaan-perusahaan tersebut bagian dari Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group.
Sulit dipercaya bila pihak korporasi yang terlibat hanya salah seorang anggota manajemen, apalagi hanya dari satu grup perusahaan, yakni Wilmar. Sangat masuk akal bila keputusan memberi suap datang dari manajemen tingkat atas atau bahkan pucuk pimpinan. Malah, keputusan seperti itu bisa dianggap sebagai langkah korporasi. Bila demikian, korporasinya pun semestinya turut menjadi tersangka. Indonesia Corruption Watch atau ICW menilai kasus suap itu menunjukkan cengkeraman oligarki dalam proses penegakan hukum. Tata kelola industri sawit yang buruk dimanfaatkan oligarki untuk memburu rente. Mereka disebut ICW dapat memengaruhi kebijakan pemerintah dalam ekspor CPO. Berdasarkan temuan Kejaksaan Agung dalam perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor, memang ada indikasi kebijakan-kebijakan yang menguntungkan produsen minyak sawit yang merupakan bahan baku minyak goreng. Akibatnya, produsen lebih memilih mengekspor minyak sawit di tengah kelangkaan minyak goreng di tanah air pada 2022. Peristiwa kelangkaan bahan pokok itu sangat tidak wajar karena Indonesia merupakan produsen terbesar minyak sawit dunia. Oligarki tergiur cuan oleh tingginya permintaan minyak nabati dunia untuk bahan baku energi pada awal perang Rusia-Ukraina. Kini diketahui, rupanya bukan hanya memanfaatkan kebijakan pemerintah, oligarki juga kedapatan mendikte penegakan hukum lewat suap. Kita berharap Kejaksaan Agung tidak masuk angin memproses kasus suap vonis lepas perkara korupsi minyak goreng. Penegak hukum harus memastikan bahwa isi kotak Pandora terungkap sampai ke aktor utama korupsi. Jangan berhenti di tengah jalan. Publik juga perlu ikut mengawal, bukan hanya kasus suap putusan pengadilan, melainkan juga perkara induknya, yakni korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO. Kejagung sudah melayangkan memori kasasi ke Mahkamah Agung atau MA atas vonis lepas yang dijatuhkan para hakim cacat moral tersebut. Mestinya tidak ada pilihan lain bagi MA selain mengabulkan kasasi Kejagung. MA harus menunjukkan bahwa masih banyak hakim yang menjunjung integritas. Namun, MA juga tidak boleh menafikan semakin kuatnya indikasi cengkeraman mafia peradilan dalam proses penegakan hukum di tanah air. Sampai saat ini, publik masih menunggu aksi nyata dan ketegasan MA membersihkan peradilan dari para hakim dan panitera korup. Tanpa itu, jangan bermimpi keadilan benar-benar tegak di negeri ini. Ya pemirsa, itu tadi ulasan tema untuk editorial pada pagi hari ini, dan kami ingatkan Anda untuk berpartisipasi dan berinteraksi bersama kami terkait tema yang kami bahas di nomor telepon 0215839900. Sebelum kita bahas kembali bersama Dewan Redaksi Media Group, Bunga Dosi Suhardi, kita akan jeda dulu, sesaat lagi kami akan kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Ya pemirsa, sebelum kita bahas bersama Bu Gondosi Suhardi, kita akan sapa dulu penelpon yang sudah tersambung bersama kami. Ada Bapak Ondo Siltonga dari Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bang Golden. Selamat pagi. Silakan Pak Ondo, boleh tanggapan dan juga harapan Anda, singkat saja, silakan. Ya, saya itu sangat berharap agar ini diusut tuntas. Jadi tidak hanya terhadap 8 orang. Orang ke-8 itu hanya social security legal. Dia tidak mungkin ya berkepentingan untuk membayar 60M. Pasti ada yang nyuruh, pasti ada perintah. Dan perintah itu apakah dari Wilmar Group, apa dari Permata, atau dari Musim Mas Group. Karena setelah dituntut untuk ganti rugi oleh Kejaksaan Agung, Wilmar Group itu 11T lebih.
kata hijau itu 900 M, Musimas Group itu 4T. Ya kalau 60 miliar itu sebenarnya kecil buat mereka. Yang disita juga nggak nyampe 60 M, jadi harus dicari tahu itu apakah ke advokat, apa ke Fitra dan lain-lain. Ini supaya ini benar-benar diusut sampai sesuai dengan judul Kotak Pandora Korupsi itu harus dibuka. Ini perusahaan-perusahaan terbesar dunia loh. Jangan masukkan saya kasih sampai kepada 8 orang. Rakyat menunggu. Demikian, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Ondo Silitonga untuk harapannya. Bagaimana Bang Gaudens? Kalau melihat dari pola kasusnya dan pengungkapannya, ini kita akan bisa berharap banyak nggak sih ini tidak akan menguap begitu saja seperti yang tadi kita bahas di awal? Ya, berharap sih harus tetap ya. Karena itu kita harus mendorong dan terus-menerus mengingatkan Kejaksaan Agung supaya tidak berhenti pada 8 orang itu. Harus dicari siapa pemilik dananya. Kita ketahui di dalam putusan itu kan putusan lepas ya. Putusan lepas itu artinya dakwaannya itu terpenuhi, tetapi dinyatakan bukan sebagai pidana. Dan 3 perusahaan itu diminta untuk mengatasi kerugian negara itu antara 900 miliar sampai 11 miliar ya, ada yang 4 triliun sampai 11 triliun gitu. Itu artinya tidak mungkin seorang staf legal pemilik uang 60 miliar itu. Itu artinya Kejaksaan Agung masih harus bekerja keras dan kita yakin sekali kali ini Kejaksaan Agung tidak akan berhenti walaupun siapapun di balik itu harus diusut tuntas. Nah, di catatan media Indonesia ini juga menarik. Indonesia Corruption Watch menilai kasus suap itu menunjukkan cengkeraman oligarki dalam proses penegakan hukum. Cengkeraman oligarki ini kan menjadi seperti masalah lama ya, ada beberapa kasus suap yang terjadi di negeri ini yang itu yang membuat akhirnya kan menguap. Sejauh mana sebenarnya dorongan yang tadi Bang Gaudens itu sampaikan ini bisa benar-benar tajam begitu, tidak kemudian tumpul pada akhirnya? Ya, kita melihat pola ya, pola mafia peradilan itu kan sama dari kasus ke kasus. Sama seperti kasus hakim yang ditangkap di Surabaya ya. Itu kan kasusnya sama. Ada hakim, ada panitera, ada advokat, dan ada penyandang dana. Di dalam kasus sawit ini belum diketahui siapa penyandang dananya, tetapi dari perusahaan sudah ada staf legal yang dijadikan tersangka. Pertanyaannya atau kotak Pandora yang harus dibuka itu penyandang dana 60 miliar itu siapa? Apa dibagi kepada 3 perusahaan itu dibagi sama rata atau hanya salah satu perusahaan yang dituntut untuk mengganti rugi 11 triliun itu. Ini kan belum diketahui persis gitu. Oke, selain mendorong Kejaksaan Agung juga agar terus bisa menjadi motor utama untuk mengungkapkan kasus, tapi bagaimana juga nanti peran MA untuk juga bisa menertibkan fenomena hakim-hakim yang ternyata banyak yang tidak berintegritas dalam menjalankan tugasnya untuk menangani kasus-kasus. Kita akan jeda dulu Bang Gaudens, sesaat lagi kami akan kembali. Ya, kembali di editorial Media Indonesia, pemirsa, masih terkait dengan bagaimana kemudian membabat habis ya terkait dengan mafia korupsi yang kali ini ditangani Kejagung terkait dengan sawit. Nah, langkah strategis seperti apa sih yang tadi kan kalau mafianya terpola, tapi solusinya kan juga pasti selama ini terpola dong Bang ya, bisa menjadi catatan Media Indonesia. Kalau kasus-kasus seperti ini seperti apa sih yang paling efektif? Apakah perlu ada turun tangan otoritas tertentu mendorong Kejagung, mendorong MA, mendorong setiap pihak penegak hukum? Ya tentu kalau berbicara hakim ya tugas itu ada 2. Pertama itu di Mahkamah Agungnya sendiri, yang kedua itu tentu di Komisi Yudisial. Komisi Yudisial harus melakukan pengawasan terhadap hakim-hakim. Kita memberi apresiasi kepada Kejaksaan Agung yang melakukan perlawanan atas vonis lepas kasus ekspor minyak sawit mentah ini gitu. Nah, tentu yang ditunggu itu ketika Kejaksaan Agung melakukan kasasi dan ada fakta bahwa terkait putusan itu diduga
ada suapnya, tentu kita menunggu Kejaksaan Agung seperti apa putusan kasasinya nanti. Jangan sampai putusan di Mahkamah Agung juga menimbulkan kekecewaan publik. Karena seperti yang saya katakan tadi, seluruh kasus mafia peradilan itu selalu berawal dari putusan pengadilan, entah di tingkatan manapun, yang melawan logika publik. Nah, penjungkiran balik logika inilah awal dari adanya mafia. Di sini editorial Media Indonesia juga mencatat, mestinya tidak ada pilihan lain bagi MA selain mengabulkan kasasi Kejagung. Kenapa menulis ini, Bang? Kenapa tidak ada alasan bagi MA untuk menolak kasasi Kejagung? Ya karena fakta yang sedang berjalan sekarang ini kan bahwa putusan lepas itu diduga ada permainan uang di sana, 60 miliar. Hakim yang memutuskan itu kan diputuskan pada 19 Maret ya. Hakim yang memutuskan itu pada 15 April ternyata ditangkap oleh Kejaksaan Agung karena diduga menerima suap. Suapnya itu awalnya kan mau disuap 12 miliar, tapi permintaan dari hakim-hakim itu kan minta 60 miliar gitu kan. Nah, apakah putusan lepas itu terkait dengan dugaan suap atau tidak, ya kita tunggu dari putusan kasasi dari Mahkamah Agung gitu. Nah, bagaimana Indonesia sendiri juga melihat fenomena integritas hakim yang semakin kesini ini terkuak, ini baru 1-2 begitu ya, tapi bisa saja banyak yang masih terselubung. Lalu kepada siapa ini kita harus bisa berharap ketika wakil Tuhan saja pada akhirnya juga tidak bisa dipercaya? Ya ternyata walaupun menyandang embel-embel wakil Tuhan, ternyata perbuatannya itu justru jauh dari hakikat makna putusan itu sendiri. Kan irah-irah putusan itu kan demi Tuhan Yang Maha Esa kan putusannya itu. Selalu menyebut nama Tuhan sebelum mengucapkan putusan. Tetapi ternyata putusan itu didasari patut diduga karena ada unsur uangnya. Jadi bukan berdasarkan hati nurani. Kalau di dalam undang-undang itu kan selain berdasarkan alat bukti, juga berdasarkan hati nurani. Ternyata yang dipakai itu bukan hati nurani, tetapi kebutuhan perut gitu. Kembali kepada kebutuhan perut. Ya. Bukan masalah kebutuhan perut, Bang. Kebutuhan perut mungkin bisa sudah terkondisikan, tapi mentalitas korup itu juga ya justru itu mentalitas korup itu karena orang tidak lagi menggunakan logikanya, tetapi kebutuhan perut yang dia disandra oleh kebutuhan perutnya sendiri. Gitu. Oke, baik. Kita akan tunggu Bang Gaudes penanganan dari kasus ini. Yang pasti kita Media Indonesia khususnya juga siap mengawal ya agar tadi tidak menguap lagi nanti seperti apa kasus yang sudah ditangani Kejaksaan Agung dan juga keputusan MA nanti terkait dengan kasus ini. Dan sekian dulu pemirsa editorial kali ini, kita berharap bahwa Mahkamah Agung harus menunjukkan bahwa masih banyak hakim yang menjunjung integritas. Namun Mahkamah Agung juga tidak boleh menafikan semakin kuatnya indikasi cengkraman mafia peradilan dalam proses penegakan hukum di tanah air. Dan sampai saat ini publik masih menunggu aksi nyata dan ketegasan MA untuk membersihkan peradilan dari para hakim dan panitera korup. Tanpa itu jangan bermimpi keadilan benar-benar tegak di negeri ini. Sekian dulu, saya Yohana Margarita, undur diri, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.